Alhamdulillah ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka Habibullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Sama-sama kita doa. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Baik, insyaallah pagi ini kita akan mengkhatamkan kitab fikih Fadhil, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan fikih Fathul Qorib. Ya, fikih pertama dulu kita sudah selesaikan As-Safinah, kemudian fikih Fadhil, dan ketiga insyaallah kita akan lanjutkan ke Fathul Qorib. Dengan harapan mudah-mudahan fikih Safinah yang sudah kita pelajari hingga selesai insyaallah akan memberikan manfaat kepada anak-anak semua, sehingga tidak hanya untuk diri kita namun insyaallah untuk masyarakat kita. Karena ilmu fikih tidak harus kita pelajari, kita kaji, kita pahami, kita amalkan. Kalau nggak ada referensi, nggak ada rujukan, hilang ilmu itu. Hari ini mungkin kita tahu, hari ini kita ingat, belum tentu setelah kita rumah tangga keluarga kita ingat. Maka penting adanya ilmu yang kita kaji, kita bersamai dengan rujukan referensi kita, panduan. Saat rumah kita buka, saat kita belum tahu, kita cari gimana dalil yang membolehkan ini, apa hukumnya ini. Ya, insyaallah ini pun nanti dapatkan dulu di pesantren. Cari-cari di beberapa kitab, alhamdulillah ketemu juga. Akhirnya walaupun tidak bawa kitabnya dari kampung, tapi di sini alhamdulillah di toko-toko tersedia kitab fikih Fadhil ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Safha Sita wa Arba'un, ya. Bab ta'ziyah. At-ta'ziyatu, adapun ta'ziyah. At-ta'ziyah. At-ta'ziyah itu kemarin apa artinya? Berbela sungkawa. Ada tahniah, ada tahziyah. Ta'ziyah. Tahniah senang-senang, takziah berbela sungkawa. Jangan sampai kita pergi ke sahabat kita yang sedang ada acara makan-makan, acara senang-senang, kemudian kita ditanya dengan teman kita, mau kemana? Mau takziah. Takziah itu untuk khusus hal-hal yang berkaitan dengan musibah. Takziah. Wa yusannu, dan yusannu disunnahkan ta'ziyatu ahlil mayyiti. Ta'ziyatu berbela sungkawa, atau kalimat yang lain apa? Duka cita, berduka. Ahlil mayyiti, kepada ahli mayitnya. Ahlil mayyiti, kepada ahli mayit, pada keluarga si mayit.
qabla, sebelum ad-dafni, menguburkannya. Sebelum dikuburkan tuh ya, kita disunahkan, dianjurkan untuk takziah. Contoh, Anas meninggal hari Ahad, santri-santri temannya ikut takziah, menghibur kepada keluarga Mas Anas. Hiburannya gimana? Mohon maaf Pak, kami mungkin tidak bisa memberikan apa-apa, namun kehadiran kami, kedatangan kami mudah-mudahan mengiringi menghantarkan sahabat kami Anas dengan doa kami semua, atau khatmil Quran kami semua. Bapak yang sabar, ibu yang ikhlas, insya Allah Anas meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa? Wafatnya di pesantren, wafatnya dalam menuntut ilmu. Insya Allah syahid bapak ibu, menghibur keluarganya. Tapi kan dia belum selesai menghafal Ustaz. Ibu bapak barang siapa punya cita-cita menghafal Al-Quran, belum selesai cita-cita mulianya itu, lalu dia wafat, maka di alam kubur hafalan itu akan dilanjutkan setoranya dengan malaikat, sehingga nanti hari kiamat itu akan dibangkitkan oleh Allah sudah dalam keadaan menjadi penghafal Al-Quran. Subhanallah, itulah mulianya, istimewanya orang yang menghafal Al-Quran. Anak-anakku, walaupun di dunia belum tuntas, belum selesai, tapi Allah menjemput sehingga belum wisuda, maka di akhirat dia akan berkumpul, dibersamakan dengan orang-orang yang sudah menyelesaikan, menuntaskan Al-Quran 30 juz. Beda dengan sekolah, kuliah. Misalnya contoh, Farhan masuk kuliah semester 1 meninggal. Di sana di alam kubur nggak ada kampus, nggak akan diteruskan, nggak akan lanjutkan kuliah itu. Ya sudah selesai. Tapi kalau kita punya cita mulia untuk menghafal Al-Quran, itu akan diteruskan. Setiap hari kita simaan di alam kubur dengan para malaikat. Allahu Akbar. Begitu hari kiamat, kita sudah menggelar, menyandang predikat Al-Hafidh, Hafidhul Quran, Hamidul Quran. Allahu Akbar. Nah, itu yang kita sampaikan kepada bapak ibunya Mas Anas. Walaupun dulu Mas Anas pernah di pesantren, ibu mohon maaf, kami nggak bisa menceritakan keburukan aibnya. Ini etika dalam berazia, jangan sekali-kali menceritakan aib keburukan si mayit, karena akan menambahkan berat. Kalaupun ada siksanya, semakin berat siksa itu. Kalau akan ada dosa, ada masa, semakin dahsyat azab itu. Maka ceritakan kebaikannya. Jangan malah dulu pesantren dia suka warnet ibu, susah bangun malam, susah berjamaah. Tidak, ceritakan kebaikannya. Beliau orang soleh, orang baik. Insya Allah beliau bahagia ibu, putra ibu bahagia. Insya Allah bapak ibu dapat mahkota karena Anas sudah dipilih oleh Allah untuk meneruskan hafalannya kepada malaikat setorannya langsung. Syahid, takziah, menghibur si ahli mayit, keluarga mayit. Itu etikanya begitu. Jadi, namun jangan sekali-kali saat takziah membebani orang yang sedang tertimpa musibah. Sudah orang miskin, orang fakir, saat takziah kemudian kita datang berombong-rombongan, minta disiapkan makan, minta disiapkan transport, minta disiapkan makan siang, makan malam. Tidak. Seharusnya saat takziah anak-anakku kita bawakan supaya tidak merepotkan siapa? Ahli mayit.
atau sahibul musibah. Ibu, kami akan datang. Ibu gak usah repot-repot. Kami akan siapkan keperluan-keperluan yang mungkin dibutuhkan. Maka kita iuran, berikan kepada keluarganya untuk membeli kebutuhan yang mungkin saat itu diperlukan. Ya, jangan sampai membebani. Sudah kesusahan, tertimpa musibah, datangnya kita sampai mohon maaf, ada yang sampai minjam utang ke sana kemari untuk beli ayam, beli telur, beli makanan. Usahakan, upayakan. Seandainya anak-anak nanti sudah bermasyarakat, seperti itulah keadaan. Ya, lapor ke RT, Pak RT mohon maaf, ini sahibul musibah. Ini adalah orang yang tidak punya apa-apa. Enggak itu Pak RT, Pak RW, ayo. Mohon kiranya kita bantu dengan materi kita, dengan tenaga kita. Beli kain kafan gak bisa kita belikan. Gak ada minuman untuk menyiapkan para tamu undangan yang takziah itu. Kita siapin, beliin, kirim. Ya, air santri. Gak ada makanan untuk mungkin ada tamu yang jauh, gak mungkin kan? Di situ takziah, di situ tidak hanya sehari dua hari, dari kampung mana-mana datang, nggak mungkin nggak makan. Maka kita sebagai warga yang baik, tetangga yang baik, teman yang baik, ayo siapkan makanan untuk tamu-tamu yang jauh yang nginep di situ sehari dua hari tiga hari. Paham ya? Tapi kalau memang sahibul musibah itu orang kaya raya, dia ingin memberikan sesuatu yang memang sudah tersedia, terhidang, silakan, nggak ada dosa. Bahkan setiap jamuan yang diberikan akan menambah pahala si mayit di alam kuburnya. Abi ulang, setiap apa yang diberikannya, setiap apa yang diinfakannya berupa air, berupa makanan, semua itu akan menambah pahala si mayit di alam barzakh. Karena apa dia punya? Apalagi ada amanah. Contoh, kemarin Abi dapat emas, gelang emas, kalung emas dari salah satu ibu-ibu pengajian. Ternyata apa? Ini si mayit ini, subhanallah, beliau saat sakit memberikan wasiat kepada ibunya, Bu, kalau nanti namanya Vita nanti meninggal, emas kalung ini tolong berikan ke pondok pesantren Ustaz Farid. Subhanallah. Ternyata nggak lama kemudian beliau meninggal. Meninggalnya masih perawan, masih muda, masih gadis, dekat rumah. Alhamdulillah Ustaz. Nah, itu akan menambahkan pahala-pahala yang mengalir terus. Apalagi kita harus buat asrama, buat pesantren, buat keperluan-keperluan operasional anak-anak. Ya Allah, senang buat nambahin pembebasan tanah. Yang kita minta doa, pembebasan tanah santri putri masih kurang 50 juta lagi, karena harganya 400 juta. Ya, jemuran itu baru dibebasi, habis bayar setiap bulan 25 juta. Alhamdulillah sudah terbayarkan 350 juta. Kurang berapa? 50 juta. Doakan ya, mudah-mudahan selesai, sehingga nanti insya Allah kita akan bisa lanjutkan untuk kita buat asrama mungkin di atasnya. Nah, anak-anak nggak tahu kebutuhan pesantren kita. Nah, inilah dari amanah jamaah Abi alokasikan. Bagaimana supaya itu mengalir kepada pemberi sedekah, yang berinfak, yang berwakaf, semuanya akan kembali kepada mereka. Tanah yang sudah kita bebaskan menjadi kendaraan mereka. Api hanya perantara saja. Ya, insya Allah selesai mudah-mudahan bulan September ya. Kemudian 2 bulan ke depan mudah-mudahan pembayaran tanah santri putri selesai insya Allah. Tinggal membangun untuk putra, asrama putra. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi paham ya, Jeng? Kalau memang itu
keluarga si mayit kaya, maka boleh. Apalagi sudah ada niat keluarganya begini. Nah, tolong ya khataman Al-Quran bacakan untuk anak-anak saya. Ya, langsung si santri-santri itu dikasih uang, satu orang kasih 1 juta. Ada 30 orang 30 juta. Saya berharap mudah-mudahan uang ini pahalanya mengalir kepada anak saya Anas. Karena ini uang Anas, ini tabungan Anas 30 juta ini. Ini juga kami juga punya ini. Nah, kalau di daerah Pekalongan itu sampai dikhatamkan 40 hari 40 malam ketika meninggal. Itu membaca di mana? Ada yang minta di kuburannya, ada yang minta di rumahnya. Karena apa? Mereka orang-orang yang memang punya uang, tapi yang nggak punya uang, maka hukumnya haram untuk memberatkan membayar orang untuk khataman tapi hutang minjam, nggak boleh. Jangan sampai memberatkan. Nah, ini mereka orang-orang yang punya. Abi melihat dan menyaksikan itu. Pada gantian 40 hari itu begini, misalnya Edi sama Farhan itu 1 jam, itu digilir 24 jam, berarti 24 santri. 1 jam, 1 juz, 1 jam, terus bergulir. Pokoknya diharapkan 1 hari itu bisa khatam 30 juz. 24 jam itu di kuburan itu ada. Kasih lampu terang, bukan gelap-gelapan bukan. Kasih lampu terang, kasih makanan, minuman di situ semuanya. 40 hari 40 malam khataman Al-Quran. Demi untuk membahagiakan si mayit keluarga yang sudah meninggalkan. Dan itu boleh-boleh saja membaca Quran itu di masjid baik, ya, di lapangan baik, yang nggak boleh hanya di pasar atau tempat-tempat kotor. Kalau ada orang nggak boleh baca Quran di kuburan, maka kita punya rujukan, punya referensi. Iqra'u ala mautakum Yasin, atau Iqra'u Yasin ala mautakum. Banyak hadis itu, bacakanlah kepada si ahli mayit dengan bacaan Al-Quran, di antara baca Yasin, baca Al-Muluk, apalagi khutbah Al-Quran. Masa di kuburan cuma bawa bunga, semoga kau bahagia ya di pulang lagi. Minimal lah mikir tahlil kita memandangkan, ya. Itu boleh kalau memang dia punya mampu, nggak apa-apa, nggak dosa. Yang dosa dia sampai meminjam ke sana kemari untuk mempersiapkan orang yang datang melayat atau takziah kepada, nggak boleh. Usahakan kita yang menyiapkan segalanya. Paham, Jo? Nah, sehingga jangan sampai sedih, tambah sedih lagi karena beban hutang itu. Tapi gimana kesedihan itu berubah menjadi kebahagiaan, datangnya kita menghibur beliau, menyiapkan segala keperluan beliau, senang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kapan? Ila salasati ayyam, sampai salasati 3 ayyamin hari, sampai 3 hari disunahkan takziah di rumah sahibul musibah, menghibur bapak ibunya sampai 3 hari. Wala ba'sa, wa dan la tidak ba'sa, wala ba'sa dan tidak mengapa, wa dan la tidak ba'sa, la ba'sa tidak mengapa, bil bukai dengan menangis, alal mayyiti atas mayit. Jadi enggak apa-apa. Misalnya Anas meninggal, jadi temannya nangis itu enggak apa-apa. Asal nangis yang biasa saja, sedih yang tidak melampaui batas. Jangan nangis sampai teriak, Anas, Anas, Anas. Tapi nangis luar biasa. Mas Anas sudah janji sama saya mau sehidup semati, lebih baik aku mati saja sama Mas Anas. Aku nggak bisa hidup tanpa Mas Anas. Gimana anak-anak kita Mas Anas? Masih kecil-kecil. Siapa yang jadi tulang punggung keluarga Mas Anas? Mas Anas. Wah, dirobek-robek pakaiannya, dicabut-cabut apa?
rambutnya haram, yang seperti itu. Nangis boleh, tapi berlebihan dalam menangis haram. Apalagi mencabik-cabik, menyobek-nyobek bajunya, moyak-moyak, apalagi tangan digaruk-garuk, histeris, lompat-lompat, tinggi semeter balik lagi, guling-guling di debu, semua orang ditangkap. Ya Allah. Nah, semua akan meninggal cepat atau lambat. Ada yang memang anak-anak yang kita lihat bukan harus tua yang meninggal duluan, yang muda pun banyak. Yang muda itu lebih banyak ternyata daripada yang tua. Kemarin ada orang yang kita dengar di daerah Jawa Barat ada pesta miras, dan di situ pesertanya pesta miras itu anak muda semua, nggak ada orang-orang tua. 20 orang meninggal dan semua anak muda. Kemudian balapan motor di Lampung, balapan motor yang ilegal, terjadilah kecelakaan, yang meninggal anak-anak muda. Kemudian ada terakhir itu ada demo tawuran, yang meninggal ternyata anak-anak muda. Nggak ada kakek-kakek, nenek-nenek ikut tawuran, anak-anak muda semua. Dan ada lagi aborsi, ya, dia hamil ternyata tanpa lewat jalur nikah, belum nikah hamil duluan. Di banyak di luar negeri itu, kemudian meninggal dunia. Nggak ada nenek-nenek aborsi, yang aborsi gadis-gadis, yang dia malu dengan keluarga, malu dengan tetangga, diambil anaknya, yang meninggal ibunya. Ibunya masih gadis belia, umur 17 tahun, 20 tahun. Ya Allah, siapa yang meninggal? Nenek-nenek apa anak-anak muda? Anak muda. Banyakan mana anak tuh, orang tua sama anak muda? Tergantung. Kalau anak muda di pesantren insya Allah awet hidupnya. Tergantung. Kalau dia malas ngafal biasanya cepat. Malas bangun malam, malas berjamaah, malas mulia, biasanya cepat. Biasanya. Ya Allah. Karena apa kata malaikat, udah nggak mau lagi mondok ini ya Rob, biar mondok di alam kubur saja ini. Kata malaikat gemes begitu. Ini dipondokin bapak ibunya suruh ngafal di sini malah main bola aja. Kata malaikat, udah ya Allah izinkan saya untuk mencabut nyawanya biar setoran sama saya. Allah. Kalau setoran sama malaikat enak. Nggak bisa, paling dipukul pakai itu palu godem itu. Ulang, bukan malaikat itu. Siap-siap aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak menangisi tadi suaminya? Mutiah menangisi Mas Anas. Dan jangan sekali-kali mengucapkan sesuatu yang membuat Allah murka. Contoh apa? Siapa nanti yang ngasih makan anak-anak kita, Mas Anas? Sebelum ada Mas Anas, Mutiah makan nggak? Mutiah makan nggak istrinya? Minum nggak? Hidup nggak? Berarti kita menggantungkan rezeki kepada manusia. Allah tanggung jawab. Allah menjadikan kita, menciptakan kita. Allah pun siap memberikan rezeki pada kita. Kok adalah tulang punggung keluarga Mas Anas? Siapa yang ngasih makan kita? Nah, ini kalimat bahaya. Bisa masuk kalimat syirik ini. Kan ada yang ngomong begitu. Siapa nanti yang ngasih makan anak-anak kita? Gimana anak sekolah? Ya Allah ya Rabbal. Allah jamin. Rasulullah ditinggal ayah bundanya. Masih dalam kandungan, ayahnya wafat.
Berapa tahun kemudian setelah lahir ibundanya juga wafat, yatim piatu. Dan berapa banyak di dunia orang-orang yang sukses justru karena tanpa ada peran orang tua sukses. Jadi yang ada orang tua yang kadang-kadang manja, mentang-mentang bisa ini bisa itu, jadi kurang prihatin. Ya, baik, itu kalimat itu nggak ada keluar dari mulut siapapun yang ditinggal keluarganya. Ya, jangan sampai ada kata-kata yang membuat Allah nggak suka, Allah murka karena merasa bahwa rezeki itu di tangan suaminya. Enggak. Aman nuwah, amma adapun nuwah, an-nuwah, nangis yang berlebihan. Wasyauqis saubi, wasyaqus saubi, dan wasyauqi, dan merobek-robek asaubi, pakaian. Merobek pakaian. Udah daster, pakai daster, kalcengnya enggak ada. Itu pun ada cuma tinggal satu pakai perniti. Begitu suaminya meninggal dirobek-robek juga, ya kelihatan semuanya lah. Begitu mau robek ini ada kancing perminitinya, kecoblos tangannya, jadi tambah nangis. Nangis apa? Ketoncok permiti. Ya Allah. Ya, kerudung dibuang, sendal dilempar. Ya Allah, ya Rabbal. Jualan lari ke sana kemari. Sampai 3 hari 3 malam gak berhenti nangisnya. Dikumpulkan air mata mungkin 1 ember. Ya. Wa du'aul jahiliyati, wa dan du'a'u, berdoa al jahiliyati seperti doanya berdoa al jahiliyati dengan cara yang bodoh, atau doanya orang-orang yang bodoh. Binahwi bi, dengan nahwi seperti wajabala faharon, famaka haram, hukumnya haram. Apa wajabala? Wai gunung, wai jabal, mas jabal. Atau sampai mas Anas, enggak doain malah sebut nama-namanya. Gimana ini? Pokoknya menyebut sesuatu yang ada kaitannya dengan kebaikan si mayit. Ya Allah. Nah, peristiwa ini sekali lagi anak-anakku akan tiba pada saatnya. Kita sudah tahu ilmunya mulai kemarin, bagaimana cara menguburkannya, bagaimana cara mengkafankannya, bagaimana cara menyolatkannya. Hikmatu ghuslil mayyit. Hikmahnya ghuslil mayyiti, memandikan mayit, wa takfinihi, dan mengkafankan mayit, wassolati, dan mensolatkan alaihi, atasnya, atas mayit tadi, wa dafnihi, dan menguburkan mayit. Apa hikmahnya sih? Al-insan, manusia, hina, ketika tuwaffa, dia meninggal, tuwaffa, dia wafat, tuwaffa, dia diwafatkan atau dipulangkan kehalibaan Allah. Kharaja, keluar, kharaja, dia keluar, min dari hadhihi dunya, hadi ini dunia, ad-dunya, hadihi ini ad-dunya, dunia, al-faniyati, yang rusak. Makanya dunia ini dunia fana. Ya. Ada dulu juga pernah terjadi itu, mungkin anak-anakku pernah mendengar ya, gadis cantik, terkenal, populer, baru lagi naik daun, meninggal juga. Pernah kenal? Siapa namanya? Mbak Nike Ardila, yang terkenal, populer, pun meninggal juga. Lagi puncak-puncak karirnya. Salah satu yang dikenang mungkin sekarang
karya-karya lagunya yang memang bisa menjadi nasihat untuk kita, banyak sekali di antara. Ada kan yang ku tak akan bersuara walau dirimu kekurangan, hanya setiamu itu ku harapkan. Itu bagus sekali lagu-lagunya. Bukan kok malah joget kanan kiri, belakang depan, megal tidak. Tapi memang setiap untaian kata-kata yang dibingkai melalui nyanyiannya itu hampir nasihat. Ending lagunya itu apa? Tak mungkin terjadi kehancuran cinta kita andainya hatimu seperti hatiku. Ada lagi tentang kematian. Kemarin engkau datang kepadaku bercerita tentang deritamu, sakit yang kau alami tak jua terobati. Di dadaku engkau menangis pilu. Markona saja deh. Markona, akhirnya Tuhan pun memanggilmu. Oh, Markona, ya Allah. Hati pilu memandang potretmu. Ya Ustaz, harus juga bisa nyanyi juga. Yang penting nyanyinya kebaikan. Jangan nyanyinya kok nyanyi apa namanya itu? Apa enggak pulang-pulang? Apa enggak pulang? Ya Allah. Selama itu untuk menyertai dakwahnya, untuk membangkitkan selera ibadah, boleh nyanyian apapun. Tiada lagi candamu, tiada lagi tawamu, ya Allah. Tiada lagi potretmu, tiada lagi tawamu, tiada lagi candamu seperti yang dulu. Walau kau tiada pergi untuk selamanya, namun cintaku dan doaku tetap untukmu, wahai kekasihku, Markona. Allah. Akhirnya apa? Di pintu surga nanti kita bertemu. Ya, janjian Anas sama Muti'ah di pintu Binaul Ummah kita menyatu. Terot teblung Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kharaja, keluar min dari hadhihi dunia ini al-faniyati yang rusak. Dunia itu fana, rusak semua, selesai semuanya. Mobil, rumah, jangankan mobil, rumah kita, langit bumi pun akan hancur, ya kan? Setelah kiamat gak ada lagi. Lihat rumah kita, lihat kampung kita, selesai, tinggal kenangan. Inilah mudah-mudahan kenangan terbaik, terindah nanti saat kita berjumpa dengan Rabb Azza wa Jalla. Allah, rekaman ini ya ditayangkan oleh malaikat. Senang kita saat melihat tayangan kita ngaji, melihat tayangan saat tahajud, lihat tayangan saat duha. Tapi begitu melihat tayangan tiba-tiba ada iklan saat kita lagi maksiat. Nunduk kita, aduh malu. Pernah janjian, pernah ngerokok sembunyi-sembunyi, ternyata semua terekam apik oleh malaikat-malaikat semua. Main HP di kamar, ditengok-tengok pintu gini, ada rekamannya. Ada orang apa enggak kunci, terus keempah,
Pas ada api nih, ada api nggak? Kerekam semuanya. Semua kerekam, semua terekam. Api kita melihat semua perjalanan hidup kita dari nol sampai titik nol juga. Semua terekam. Nggak bisa ada yang pun lepas dari pantuan malaikat. Kamera-kamera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jauh di sini walaupun nggak ada kamera, tapi rasakan kita selalu diawasi oleh kamera Allah, sehingga insya Allah sekecil apapun maksiat itu akan kita jauhi, kita hindari. Kenapa? Kita direkam terus oleh Allah. Itu yang Abi minta dari kalian. Nggak ada gerbangnya siapa? Akhlak kita. Nggak ada kameranya siapa? Allah lebih tajam, lebih akurat. Kamera manusia akan rusak hancur. Kamera Allah semua akan ada dan akan kita tanggung jawabkan. Kapan itu? Sebentar lagi kalau kita meninggal sudah kelihatan semuanya, diperlihatkan. Allahu Akbar. Nah kita pingin seperti inilah tayangannya saat kita ngaji, saat kita jamaah, saat kita bersedekah. Ya, kalau bisa yang tayangan jelek dihapus oleh Allah dengan taubat kita. Lagi ngerokok, nah, kelihatan, weh ngerokok, langsung ditembak malaikat jedek. Allahu Akbar. Ila liqa'i rabbi, ila kepada, ila ke liqa'i pertemuan atau perjumpaan rabbihi dengan Tuhannya. Waddaril akhirati, dan waddar dan negeri al akhirati akhirat. Semua manusia akan meninggal, dia akan keluar dari kehidupan dunia ini untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alamnya. Kemudian dia akan kekal abadi di mana? Darul akhirah, di mana? Kampung akhirat, negeri akhirat. Nah itulah sebenarnya kampung kita nih. Kita di dunia nggak punya kampung. Ceritanya saja, Abi di kampung Rawadeno, dari kampung Riau, kampung Lombok, kampung Aceh, kisahnya aja. Itu hanya sebentar saja. Kita hanya mampir sebentar aja. Kun fit dunya ka'annaka gharib. Sahabat Rasulullah itu, engkau di dunia itu seperti orang yang melancong, orang yang gharib. Apa itu? Mengembara, akan pulang kembali. Au abiru sabilin, atau hanya seperti ilustrasi Rasulullah itu, au abiru sabil, hanya orang seperti orang apa? Nyebrang jalan aja. Ini kita mau nih. Nah, ini dari sini. Kita mau nyebrang ke sini, ini jalan raya. Hidup itu cuma hanya seperti nyebrang jalan aja. Udah, setelah itu pulang lagi. Ini dunia, ini akhirat. Kenapa? Karena umur dunia 1000 tahun dunia sama dengan 1 hari akhirat. Kalau kita umur rata-rata 60 tahun, 70 tahun meninggal, anak-anak hanya diberikan kesempatan Allah hanya hidup 1,5 jam saja hidup di dunia. Hitungan kita mungkin 60-70 tahun, tapi hitungan akhirat cuma 1,5 jam. Kok gitu, kok sombong, gitu kok merokok, gitu kok berani ngambil, gitu berani gosok. 1,5 jam kok berani maksiat. Allahu Akbar. Ya Duk, berapa kita hidup Duk? 1,5 jam. 1 jam 30 menit. Karena hitungan 1000 tahun dunia sama dengan 1 hari akhir. 1,5 jam kita hidup. Gunakan masa yang 1,5 jam manfaat. Kita bisa memakaikan mahkota untuk orang tua kita. Ya, jom. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Karena hada ini wajib. Karena hada ini wajib al muslimina, ala atas al muslimina, orang-orang Islam, al ahya'i yang masih hidup, yaghsiluhu, mereka memandikan hu kepada si mayit tadi,
Maka wajib ketika tetangganya meninggal, muslim yang masih hidup wajib memandikan. Ya, insya Allah kalau Anas meninggal, kita siap memandikan semuanya. Karena Anas sudah nggak bisa mandi sendiri. Tenang Nas, tuh Irwan siap mandiin tuh temannya. Sholah juga siap. Allah amat sangat siap sholah itu. Karena apa? Teman setia. Al-Warnati. Ayaghsilu memandikannya. Liyalqa agar yalqa menghantarkan, memperjumpakan Rabbahu kepada Tuhannya nadhifan dengan keadaan bersih, suci. Kenapa harus dimandikan? Karena kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Jangankan ketemu Allah, kita mau ketemu teman kita, ketemu guru kita, ketemu calon mertua kita, mandi sampai 3 kali, pakai minyak nyonyong, ketiak cerot-cerot, minyak bedak, ada apa namanya itu, lipstick, pakai alis yang panjang begini sampai bengkak-bengkok. Ya Allah, ketemu manusia aja bersih begitu, ketemu Allah dimandikan dengan pakai sabun yang paling wangi, pakai kapur baru, pakai daun bidara, ya bersihin semuanya saat memandikan. Nanti praktek, kemarin sudah praktek mayit ya. Siapa kemarin praktek? Noval ya. Yang jadi mayitnya siapa kemarin Pak? Lutfi. Nanti Lutfi gantian yang menyolatkan, yang jadi mayitnya Anas gantian. Terus cara memandikan juga harus paham. Memandikan tidak hanya satu yang harus tugas. Pak Amil kan kita tahu. Kalau Pak Amilnya meninggal, siapa yang memandikan? Apa nunggu Amil yang berikutnya? Padahal calon Amil itu susah banget. Kalau calon RT, RW gampang, siap semuanya. Maka setiap kita harus bisa memandikannya. Ya, tidak boleh pakai sesuatu yang keras karena bisa sakit badan si mayit itu. Apalagi pakai gosokan apa namanya itu? Gosok apa namanya? Untuk nyuci baju kita yang keras itu. Untuk nyuci wajan cewek selembut mungkin. Pakai wangian, kemudian kotoran-kotoran diambil semuanya sebelum nanti pada akhirnya dikasih wewangian. Dibersihin dulu kotor-kotornya, karena boleh jadi saat menjelang sakaratul maut biasanya rata-rata mayit itu mengeluarkan kotoran. Itu bersihin dulu, jangan langsung siram dadanya, mukanya, kemudian bungkus begitu saja. Bersihnya. Nah, mandikan. Kalau mayitnya itu perempuan, yang wajib memandikan juga perempuan. Kalau laki-laki ya juga laki-laki, jangan kebalik. Oh, ini kan suami saya Ustaz. Ya nanti bukan mandikan, malah mandi bersama nanti jadinya. Ya, laki-laki. Soalnya tahu. Ya, itu etikanya seperti itu. Nah, ini yang repot itu kalau yang meninggal itu banci. Repot itu. Alhamdulillah ya, sini gentleman semua ya. Jadi itu badannya itu sepertinya laki-laki, tapi kesehariannya perempuan. Begitu kan repot itu. Dan ternyata kalau bahasa Al-Quran itu ada bahasa fikirnya khunsa itu wandu enggak laki-laki enggak perempuan. Itu gimana nanti yang lebih dominan? Apa yang dipakai? Apa yang dipakai ke laki-lakiannya atau ke perempuannya? Karena ada memang tidak punya alat kelamin dua. Yang difungsikan yang mana? Nah, memang kalau itu yang difungsikan lebih ke laki-laki, maka laki-laki yang memandikan. Tapi kalau banci, gimana kalau banci? Kalau banci ya tergantung. Kalau bancinya kalau laki-laki ke perempuan apa namanya? Laki-laki menyamar perempuan namanya banci. Kalau perempuan menyamar sebagai laki-laki apa namanya? Bencong. Oh beda ya, bencong sama banci.
perempuan ke laki-laki bencong. Awas, ini jangan buat panggilan namanya ya. Jangan sampai nanti manggil misalnya si siapa Irwan, manggil si siapa namanya itu Anas, jangan Mas bencong, begini lagi tangannya. Enggak boleh. Karena itu dibuat-buat yang membuat itu suatu hal yang sudah menyalahi kefituran manusia. Laki-laki tapi jalannya di perempuan. Itu bencong berarti. Ya, nggak tahu panggilan dari mana, yang jelas nggak ada kamusnya itu. Bencong, banci. Ya, nah ini bagaimana cara memandikannya? Maka lihat aslinya. Memang kalau fitrahnya itu aslinya bencong ini perempuan, ya nanti memandikan ibu-ibu. Jangan Anas usul saya Pak, ya, karena dia teman setia saya, yang selalu mengiringin saya itu. Ada banyak sekarang kalau sore menjelang maghrib keluar dari kos-kosan kontrakan, ya pakainya perempuan segini nih, nggak tahu pakai kaos adiknya umur 5 tahun dipakai, roknya umur adiknya 3 tahun dipakai, tapi Abi lihat kakinya laki-laki, bawa apa namanya, bawa alat musik, rombongan lagi. Ya Allah ya Rabbana, dikasih belang-belang kayak celengan begitu. Ya Allah, anting-anting pakai, padahal Abi tahu itu laki-laki, kan kelihatan posturnya itu, ya kakinya. Tapi yang unik nggak tahu tuh ini dikasih apa kok bisa gede begitu tuh. Apa bola kasti, apa bola basket, apa bola apa kelembungan ya, kelembungan kalau meletus apa nggak kaget ya. Ada orang begitu ya, hanya anak-anak ya, menjadi ibrah pelajaran buat kita. Alhamdulillah ya Allah, saya tidak. Terima kasih ya Allah. Coba. Kalau di kalangan mereka itu udah malunya udah hilang. Karena apa? Sudah biasa, sudah membaur. Ingat, kalau sudah sesuatu yang sudah membaur, itu sudah gak ada rasa, mati rasa. Contoh begini. Yang dulu merokok, siapa yang pernah merokok? Misalnya Dila, mana Dila? Ke Faiz merokok, Dila enggak merokok. Tapi karena Faiz sama Dila itu selalu kemana-mana, ya kemana-mana bareng. Kalau enggak enggak bareng, itu enggak satu tim, akan berpisah. Tapi ketika saat satu tim, yang timnya itu ada 5 orang rokok semua, sementara Faiz misalnya enggak ngerokok, awalnya mungkin bau, enggak enak, enggak nyaman, tapi lama-lama bau rokok itu akan menjadi bau dan aroma yang biasa. Nah setelah biasa, setelah coba, akhirnya sudah enggak ada lagi rasa malu, rasa bersalah bahwa itu rokok itu enggak boleh dipisah. Seperti itu. Dan begitu pun orang-orang yang biasa, mohon maaf, bergaul dengan orang seperti itu, awalnya mungkin enggak enak, tapi karena setiap hari terus bertemu, bergaul bersama, akan menyatu. Nah ini bahaya, makanya bencong, banci itu bisa menular. Makanya hati-hati, jangan pernah bergaul, berteman dengan orang-orang yang mohon maaf sudah menyalahi aturan seperti itu. Paham dong? Karena apa? Menularnya amat sangat mudah. Apalagi sekarang sudah ada komunitas namanya LGBT. Apa itu kepanjangannya? LGBT apa kepanjangannya? Hah? LGBT apa kepanjangannya? Apa di L-nya apa? Lesbi, gay, B-nya bencong, bukan? Nah, T-nya transgender. Apalin ya? Apa L-nya tadi? Ayo apalah.
Kalau nggak bisa keluar. Biar pengalaman. Nih Kak Rudi sekarang mengambil kedokteran, ya, alumni bina rumah, lagi liburan. Insya Allah semester 5, insya Allah nanti jadi dokter. Dan kalau jadi dokter, anak-anak kalau sakit yang putri gratis, yang putri khusus putri. Ngambil jurusan apa kedokterannya? Gigi apa umum? Umum berarti termasuk penyakit paru, kudis, kurap, gatal-gatal semua bisa. Nanti dokter Rudi nanti nyiapin kalpanak, ya, gratis kalpanaknya. Tuh, ya, insyaallah. Ya, jadi itu diantaranya sekarang ada komunitas dan itu ribuan yang awalnya apa? Awalnya biasa aja, mungkin nggak suka, tapi karena terus bertemu, akhirnya jadi komunitas LGBT itu haram. Dan ada akhirnya pertemuan laki-laki suka sama laki-laki, perempuan sama perempuan, menyalahi fitrahnya. Ini hati-hati adik ya, termasuk nanti kalau ini anak-anak sudah beranak pinak, anaknya lihat bergaul sama siapa, atau dari kecil mulai kok anakku kok sukanya pakai perempuan terus ya, nggak mau pakai sarung, pakainya malah rok terus pada laki-laki. Hati-hati, segera rok itu dijual aja, ya. Kok anak laki-laki saya sukanya kok main bola terus, yang lain pada main alat-alat perempuan, permainan perempuan, tapi anaknya sukanya kalau nggak main bola, main apa namanya? Bukan namanya ini, angkat apa? Angkat besi. Angkat besi. Masa gini poli? Jauh banget. Kalau poli begini deh. Nah, ini kurang cerdas ini anaknya. Jadi harus perlu ujian EQ ini. Kalau poli begini, atau gini. Kalau begini kok poli. Angkat besi. Terus mainannya apa lagi? Apa mainan laki-laki apa? Hah? Apa? Bancong. Nah, atau layang-layang, main layang-layang sama Lutfi berdua. Ya Allah. Layangan putus sampai lari-lari, kesingkat semuanya pakaiannya, nggak peduli kalau dia perempuan. Lutfi yang narik demi mempertahankan bisa mendapatkan layang-layang putus itu. Ya Allah ya Rabbana, pokoknya sudah mulai itu arhaid. Kalau seperti itu segera ya masukkan ke pesantren. Insya Allah selamat. Kalau itu terus masih bergaul seperti itu ya udah, mohon maaf. Pergaulan sekarang merusak mental. Akhirnya masuk komunitas LGBT itu bahaya. Lesbian itu apa? Laki-laki sama laki-laki apa perempuan sama perempuan? Perempuan. Ini ada ya. Hati-hati. Makanya di setiap ruangan santri itu nggak boleh kecuali harus ganjil. Nggak boleh berempat satu ruangan. Nggak boleh bersepuluh. Takutnya nanti pas tidur punya pasangan masing-masing. Ya Mutia sama Markona. Ya. Supaya dikasih ganjil. Karena setan seperti itu cara menggodanya. Untuk melampiaskan karena kangen dengan Mas Anas, nggak jumpa, nggak ketemu. Akhirnya lampiasannya teman sekamar seperti Mas Anas wajahnya. Mas Anasku katanya. Ya Allah ya Rabbana. Sampai diraba-raba, itu ternyata temannya sendiri. Dan ini bakal terulang, akhirnya bisa menjadi penyakit lesbian itu. Nyanduk? Mandi juga nggak boleh bareng-bareng. Mandinya bareng-bareng nggak? Jangan bareng-bareng. Mau dua-dua. Ya Allah ya Rabbana. Satu-satu. Rahim. Lanjut. Ayaghsilu an yaghsilu memandikannya. Yalqa untuk bertemu berjumpa Rabbahu dengan Rabb Azza wa Jalla Tuhannya nadhifan, sudah bersih karena sudah dimandikan. Kama sebagaimana karena ada yalqahu bertemu siapa si al-insan kepada Rabbnya fi sholatihi pada waktu sholatnya. Ketika saat sholat kita disunahkan, dianjurkan untuk mandi.
Apalagi kalau kita dalam keadaan junub, wajib namanya mandinya. Kalau dalam keadaan junub enggak sah sholatnya, karena itu adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi. Fi sholatihi, dalam sholatnya, wa dan huwa dia hayyun, dalam keadaan masih hidup. Seperti itu pula kata mu'alif, kita saat ketemu Allah, berjumpa dengan Allah saat sholat, kita pun dalam keadaan harus suci badannya, suci tempatnya, suci badannya dari najis. Wa dan an, yaitu yukaffinuhu, kemudian al muslimuna ayukaffinuhu, yaitu mengkafaninya. Li'an li, karena an sungguhnya yalla yalqola, tidak yalqola, tidak yalqohu, dia bertemu berjumpa hu dengan Allah, wa dan huwa dia, huwa di si insan tadi, si mayit, uryanun, dalam keadaan telanjang. Jadi saat bertemu, kenapa kok dikafanin Ustaz? Kenapa dikafanin Abi? Ini jawabannya. Karena si mayit itu ketika saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak dalam keadaan telanjang. Walaupun dulu kita saat lahir telanjang. Ada enggak ketika saat lahir pakai celana dalam? Ada? Enggak ada kan? Atau sudah pakai kerudung? Enggak ada. Tapi ketika saat kita berjumpa kembali ke Allah, kita akan ditutup dengan kain kafan. Sudah punya kain kafan anak-anakku? Beli ya, nanti Abi insya Allah kasih hadiah kalian kalau ulang tahun. Tapi gak ngasih apa-apa, tapi di situ selamat ulang tahun Anas, mudah-mudahan kain kafan itu manfaat untuk Mas Anas, supaya apa? Semangat ibadahnya. Kalau malas tahajud, dibuka hadiah dari Abi. Malas jamaah, dibuka lagi kain kafan itu. Pun nanti kalian anak-anak kalau sudah rumah tangga selalu digantung bersama baju yang biasa kita pakai. Abi ada itu, sudah nyiapkan dari mulai umroh pertama, haji pertama, Abi nyiapin selalu kain ikhram itu untuk kain kafan. Pesan kepada keluarga, kalau nanti Abi meninggal, yang ini kain kafannya, gak usah repoti orang lain, udah mempersiapkan. Malas lihat kain kafan. Nah, misalnya sudah rumah tangga, ini lagi berantem sama suaminya tunjukin, Bang, kain kafan. Ya, abangnya nggak mau ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaminya ajak ke kamar, bukain lemari, Bang, kain kafan. Mau dikafani sekarang atau besok? Kalau Allah memanggil, nggak memenuhi panggilannya, abang akan dibungkus dengan kain kafan ini. Nggak bisa nolak abang. Insya Allah suami akan ke masjid, tunjukkan ya kain kafan terus. Ya, mau minta uang belanja, nggak ada uang, ajak ke kamar, bukain lemari, Bang belanja, belum ada uang, Bang kain kafan. Ingat, insya Allah akan menjadi spirit. Ya Anas, siap ya? Anas kapan ulang tahunnya? Kain kafan nanti Abi kirimin. Siap ya? Supaya nggak ke warnet lagi, ya. Tobat. Syukur kalau kemana-mana bawa kain kafan itu. Ya, tulisin kain kafanku yang akan membalutku. Yang sudah baju semuanya nggak dipakai, itu yang dipakai. Ya Allah, Akbar. Amma hikmatus sholati, amma adapun hikmatus sholati, hikmahnya sholat, alaihi atas si mayit, misal tadi yang sudah alaihi atas mayit, fali an yad'uwa, fa maka li an li, karena an yad'uwa mendoakan, yad'uwa mendoakan al muslimuna orang muslim, lahu dengannya, lahu atau kepadanya, bil maghfirati dengan ampunan. Untuk apa? Kenapa kita dianjurkan untuk menyolatkannya? Ternyata jawabannya apa? Agar semua orang muslim muslimat mendoakan si mayit itu. Faqat tanfa'u, fa maka qad benar-benar tanfa'u bermanfaat, al mayita untuk mayit, al mayita untuk mayit. Apa yang manfaat? Dakwatun doanya min dari da'awatihim, doa-doa mereka, dakwatihim, doa-doa mereka, al maqbulati yang diterima. Nah, walaupun gak tenang,
ya belum terlalu kenal. Ketika ada mayit disolatkan, kita disunahkan untuk ikut nyolatin mayit. Kemarin sudah praktek ya. Pertama takbir pertama, misalnya mayitnya laki-laki, usolli, mayitnya laki-laki, niatnya usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi Allahu Akbar. Posisi di mana kalau mayit laki-laki? Di mana? Di kepala. Kalau mayitnya perempuan, posisi kita sebagai imam di mana? Di mana? Di tengah. Posisikan persis dengan rahim atau dada si mayit itu, persis di tengah posisinya. Paham? Laki-laki hadal mayyiti, perempuan hadhil mayyitati. Salamnya tambahin wa barakatuh. Kalau sholat biasa, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau nyolat mayit tambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sampingnya jangan jawab waalaikumsalam. Enggak boleh dijawab. Paham? Karena mentang-mentang wabarakatuh dijawab. Takutnya mayitnya ikut jawab lagi. Takbir pertama baca apa? Allahu Akbar. Baca apa? Al-Fatihah. Takbir lagi. Allahu Akbar. Baca apa? Shalawat kepada Rasulullah SAW. Takbir ketiga. Allahu Akbar. Doakan. Allahumma firlah kalau laki-laki. Warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, itu minimal. Kalau perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Takbir keempat. Allahu Akbar. Ada doa. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada rukuk dulu. Jangan sampai suruh mimpin sholat jenazah, Pak Ustadz Edi tolong ya imamin nanti sholat mayit, siapin sajadah ya. Saya lupa enggak bawa sajadah. Ya Allah ya Rabbana. Begitu benar. Ternyata imamnya rukuk, ikamnya sujud. Ditanya oleh jamaah, Ustadz Edi, kenapa ada ruku, ada sujudnya? Dia langsung pakai dalil. Iya Pak, karena mayitnya terlalu banyak dosa. Jadi sholat saya pakai ruku, pakai sujud. Padahal dia nggak tahu kalau sholat mayit tanpa ruku, tanpa alasannya ada aja orang nggak tahu itu. Ini jangan sampai jadi orang yang nggak tahu. Akhirnya apa? Seperti itu yang kejadian. Ya, kita sudah tahu, sudah paham tata caranya, kita siap tampil di masyarakat. Ngurusin mayit siap, ngurusin umat siap, ngajar siap, ceramah siap, khutbah siap. Yang belum siap apa? Mati aja kayaknya ini. Ya insya Allah anak-anak manfaat ilmu ini. Kita lanjut. Waqat tanfa'u, dan benar-benar manfaat al-mayyidah kepada si mayit, da'watun doa min du'atihim. Tadi sudah. Kemudian wajib wajib alaihim, atas mereka aidun lagi. Apa yang wajib? Setelah memandikan, mengkafankan, dafnuhu, menguburkan. Dafnuhu, menguburkan. Fi jawfit turab, fi dalam jawfit turab. Apa jawfi artinya? Apa dia ngaji jawfi? Di tengah lubang, at-turabi, tanah, di kedalaman tanah, fi pada jaufi, dalam at-turabi, tanah, ihtiraman, untuk memuliakan, lahu kepadanya, wa daf'an, dan daf'an, untuk menolak atau mencegah, daf'an, untuk menolak atau mencegah, lirraihati, raihah itu bau, lirraihati, karena bau, al-karihati, yang menyengat atau yang busuk. Kenapa si mayit itu kemudian dikuburkan? Apa? Hikmahnya apa? Supaya dia selamat. Kemarin apa? Dari apa? Dari galian binatang buas. Yang kedua, untuk apa? Supaya tidak tercium aroma yang saya yakin kalau udah dikubur sehari 2 hari mungkin belum. Kalau sudah seminggu, coba siapa yang mau berani buka sudah 7 hari itu. Jadi apa? Jadi makanan cacing belatung, tapi insya Allah
para penghafal Al-Quran itu badannya akan diutuhkan oleh Allah. Kalau hafalannya 30 juz mungkin, kalau hanya 1 juz yang mungkin, wallahu a'lam, tidak ada jaminan itu. Ya, 30 juz mungkin insya Allah utuh badannya, jasadnya seperti Allah utuhkan jasadnya para nabi dan rasul. Enggak dimakan belatung. Belatung mau makan, sentil malaikat. Belatang mau deket, al-muluk keluar. Hadapin aku dulu. Belatung mendekat, cacing mau menggigit, Ar-Rahman datang. Berani menyentuh aku, tembak. Semua menjaga Al-Quran itu. Enak kan penghafal Quran itu. Dan tidak hanya penghafal Quran, tapi mengamalkan Al-Quran. Insya Allah akan utuh. Paham jo? Insya Allah. Paham hikmahnya? Dan utama ihtiram, untuk memuliakan. Diberikan suatu tempat yang dimana saat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah etika, tata cara. Tidak dibuang di tengah laut, tidak digantung di tengah hutan, tapi dikuburkan selayaknya. Tingginya berapa? Kurang lebih setinggi kita. Jangan cetek. Berapa tingginya? Kira-kira kita sudah berhitung, nggak kelihatan tangan kita di atas. Berapa itu? 2 meter ya? Tinggi, paling tinggi berapa anak santri? Paling tinggi siapa? Wahid ya? Wahidah itu paling tinggi, Wahidah. Paling gemuk Nurul. Wahidah. Jadi ini ngeduk, kemudian mayitnya dimiringkan ke arah kiblat. Kepalanya di sini, ngadep ke sini. Dikumandang adzan, diiqamahkan. Setelah itu dikubur pakai apa dulu? Papan dulu, tutup. Jangan langsung kasih tanah semuanya, jangan. Kasihan anaknya nangis nih, sakit. Jangan tanah dulu, tapi papan dimiringkan. Ini mayitnya. Ini tanah kan? Tanah. Ini mayat, sini. Anas, praktek. Biar bang, sini. Sini. Ayo cepetan. Ini juga calon mayat juga akhirnya jadi mayat juga. Ini baru calon sekarang. Sini. Sini, ayo. Surah. Oh, lewat sana jauh banget. Mayat kok berdiri? Mayat tidur. Tidurnya di mana mayatnya? Menghadap ke kiblatnya mana? Kiblatnya. Ayo sana. Ayo tidur. Ayo mayat. Mayat tidurlah mayat. Ayo. Ayo sini, tidur. Sana kiblatnya. Kepalanya ke sana. Allah karim, astagfirullahaladzim. Mayat masa duduk begini? Mayat itu tidur. Kepalanya ngadep kemana? Kiblat sana, ayo ke sana. Ngapain ngadep sana? Ayo. Kiblat. Allah karim. Astagfirullahaladzim. Kasih tahu. Kepalanya ngadep ke sana. Kakinya kemana? Lah ya ke sana. Pakai celana enggak? Ayo pakai, kalau enggak liatin nanti. Ayo, kepalanya sana. Kiblat. Kepalanya bener tadi gitu. Kepalanya ngadep sana, kayak tidur. Miring. Parah banget, miring nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Sini siapa namanya? Noval sini. Noval. Kasih tahu ya Allah. Calon mayat itu nggak tahu bagaimana jadi mayat. Noval, miring, masuk tidur miring nggak bisa. Kasih jalan. Sini. Jadi mayat. Lihat, ayo langsung tidur. Mayat. Kepalanya langsung miring. Ya badannya juga masa kepalanya. Nah, itu namanya mayit. Lihat, sini anak. Gitu aja nggak bisa. Sini. Sini nih, anggap itu kuburannya. Sini. Ini tanahnya. Sini. Ini papan, ambil papan ke sini, papan. Sini. Ini tanahnya. Nah, sana. Sini, ngapain di situ? Sini. Ambil. Ayo. Mayat masa tidur kayak tadi. Ayo. Praktek semua. Ada kiblat, miring. Ini tanahnya di sini jauh banget. Ini tanahnya ini. Sini.
Cium sini, hadap sini. Ayo. Tidur. Mayit. Miring. Nah, ini harus pepet sini, mepet sini. Ini, ini papan, anggap aja papan. Papan, lagi kurang sini. Ayo, mayit. Nah, ini papan ini posisinya gini deh ya. Papan, semuanya papan dari awal akhir. Kemudian setelah papan rata dengan ini, nonton sini, kurang sini saya. Nah, paham kan maksud Abi? Ini papan ini mepet dengan tanah ini kuburan. Semuanya. Tuh, baru tanah diurut. Jangan langsung tanahnya. Ya, papan dulu. Kok bangun mayit ya? Seperti itu. Di kumandangan ada kain kafan dibuka. Allahu Akbar, adzan telinganya adzannya. Ayo, Nova diadzani. Harus praktek, soalnya udah khataman kitab ini. Diadzankan. Hafal adzannya? Hafal komatnya? Ya sudah. Yang paling udah hafal adzan dan komat. Nah, itu satu cara gimana jadi mayit. Ya, ini kemudian Anas akan berjumpa dengan malaikat mungkar nakir. Nanti kemudian di situ juga dianjurkan memang mentalkin. Talkinnya gimana? Harus hafal semua. Nih para tidak hanya khutbah aja kita bisa. Talkin mayit juga harus bisa. Pakai bahasa Arab. Ada kitab talkinnya. Kalau nggak hafal bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Anas, sebentar lagi nanti ada malaikat mungkar nakir yang akan bertanya kepadamu. Dia 5 pertanyaan. Yang pertama dia akan bertanya marrabbuka. Dia akan bertanya kepadamu ya Anas, marrabbuka, siapa Tuhan? Maka wahai Anas, jangan takut. Jawab dengan tegas. Allahu Rabbi. Allah adalah Tuhanku. Dengar Anas? Nah, itu kata si ambilnya. Anas, malaikat pun nanti akan bertanya kepada man nabiyuka, siapa nabimu? Maka jawab dengan tegas wahai Anas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas, malaikat pun akan bertanya yang ketiga, madinuka, apa agama? Jawablah hai Anas, ad-dini dinul Islam. Nah, jawab seperti itu. Hafal Anas? Nanti si mayitnya akan mendengar itu. Kalau nggak percaya silahkan nanti yang mendengar Abi yang mentalkinkan. Kalau nggak dengar WA sama Abi. Nah, ini 5 pertanyaan harus kita hafal semuanya. Ya, kalau lupa, kalau pengen dikasih selepat tag untuk nyontek, Abi bawain nanti. Itu malaikat mungkar nakir tanya, malaikat sudah punya jawabannya, silahkan tanya. Kalau berani begitu setel malaikat. Ya, semuanya akan ada. Insya Allah akan menjawab siapa? Kita menjawab pertanyaan itu, dan kita mampu dan bisa karena apa? Selama hidup kita melakukan itu. Jangan sampai ya ada orang nggak bisa jawab. Kenapa? Karena nggak apa agama, nggak kenal Islam, nggak bisa jawab Islam, nggak pernah mengenal Allah, tiba-tiba bisa menjawab nama Allah. Nggak mungkin. Kalau kita sudah keseharian kita sudah Allah sebagai Tuhan yang kita rukui, yang kita sujudi, ya kita akan dibimbing oleh Allah dengan menjawab pertanyaan mungkar nakir. Apalagi Al-Quran ada di dalam diri kita. Malaikat belum datang, sudah kabur duluan. Kalau nggak percaya silakan. Ya, malaikat belum datang sudah kabur duluan. Jadi ditanya nggak? Nggak jadi. Begitu ditanya, Quran langsung keluar ngomong. Hei malaikat, mau apa? Saya mau tanya itu. Tanya saya, nggak usah tanya dia. Nah, dia siapa? Dia sahabatku. Dia sahibi, huwa sahibi, dia sahabatku. Kalau mau tanya aku. Dia mau mukul aku berani. Akhirnya malaikat kembali ke Allah. Ya Rabb, apakah dia benar sahabatnya? Apa dijawab? Benar, dia adalah Al-Quran yang telah dihafalnya. Dia sahabatnya. Tinggalkan dia, jangan kau bertanya. Allahu Akbar. Itu baru surah Al-Mulk sudah membela kita di dalam kubur kita. Bagaimana kalau Al-Quran 30 juz? Ya, selamat insya Allah. Dan akhirnya apa? Namkan naumul arsh. Hei hambaku, kata Allah, tidurlah engkau
seperti tidurnya pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru tak tidur. Allah duduk bersanding bersendau gurau. Jadi enak buat indah tamannya, walaupun hanya 2 galian 2 meter, tapi dijadikan Allah seperti taman-taman surga yang luas seperti tanah, membentang dengan aneka warna hiasan dan aneka warna bunga-bunga. Di situ kita diberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nggak ada namanya capek, lelah, gelisah, galau yang ada di bahagia karena kenapa? Raudhah min riyadil jannah, kuburnya orang beriman yang selamat dari pertanyaan mungkar nakir, maka kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang tua kita, ibu kita yang sudah wafat, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita pun kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, hari ini kita sedang mengkhatamkan fikih wadih. Insyaallah kita akan melanjutkan fikih Fathul Qorib. Sudah dibeli semua kitabnya. Nanti bagi ini ya, insyaallah. Baik.